Moralite 9. Teman-teman, pernah tidak kalian membayangkan bagaimana peradaban manusia di masa yang akan datang? Bagaimana kita 50 tahun ke depan? Bagaimana kita 100 tahun ke depan? Atau mungkin ribuan hingga jutaan tahun ke depan? Pada video kali ini, kita akan mencoba menilik segala kemungkinan yang akan terjadi dan bagaimana nasib peradaban manusia di masa yang akan datang. Tapi, sepertinya kita tidak bisa melanjutkan video ini karena pertanyaan yang paling pertama, bagaimana kita menjawabnya? Sedangkan kita tidak punya mesin waktu untuk ke masa depan dan kita tidak punya informasi sama sekali tentang takdir manusia di masa yang akan datang. Namun, teman-teman jangan khawatir karena tanpa mesin waktu pun kita dapat menjawabnya. Percepatan perubahan. Ya, kita diberi jalan untuk membahas permasalahan ini. Saya rasa kita semua sepakat bahwa saat ini percepatan perubahan yang belum pernah terjadi sebelumnya dalam sejarah kehidupan. Rasanya seolah-olah masa depan dapat menentukan arahnya sendiri. Hanya ada dua kemungkinan, antara utopia atau justru kehancuran. Maaf jika jawabannya sedikit menakutkan, namun resiko yang kita hadapi memang demikian. Di balik pesimisme yang merajalela terhadap masa depan umat manusia, terdapat bukti bahwa peradaban manusia tidak hanya mampu bertahan di abad-abad mendatang, namun juga mampu berkembang jauh di masa depan. Namun ada tiga kemungkinan jalan yang bisa diambil oleh masa depan umat manusia. Yang pertama adalah kehancuran, atau mungkin biasa kita sebut kiamat. Sebuah bencana besar yang mengancam keruntuhan peradaban dan bahkan mungkin sampai pada kepunahan umat manusia. Yang kedua adalah stabil, yaitu di mana umat manusia menghindari keruntuhan namun mencapai batas atas kemajuan yang terukur dan terkendali. Dan yang ketiga adalah transendensi, di mana manusia mencapai potensi berlipat ganda. Mereka mencoba mendekati kesempurnaan dengan jalan bertransformasi sepanjang masa, menuju sesuatu yang benar-benar tak terbayangkan. Membayangkan masa depan ini akan memperjelas resiko yang kita hadapi dan janji yang kita miliki saat ini memasuki era baru yang tidak dapat diprediksi. Umat manusia sudah tidak asing lagi dengan bencana. Dulu peradaban manusia pernah selamat dari dampak asteroid, letusan gunung berapi, bertahan di zaman es hingga menghadapi wabah penyakit yang mematikan. Semua itu mampu dilewati dan hanya memerlukan beberapa waktu untuk bangkit kembali ke tingkat yang baru dan lebih maju. Tetapi peradaban saat ini berbeda. Ancaman terbesar kita tidak lagi datang dari alam, tapi justru datang dari diri kita sendiri. Terhitung sejak munculnya senjata nuklir, segala ancaman yang datang dari alam justru menjadi tampak tidak ada apa-apanya. Resiko yang kita hadapi diperkirakan menyebabkan kepunahan hingga 300 kali lebih tinggi daripada kepunahan karena sebab alami. Life Institute mengungkapkan bahwa ada 4 resiko utama terhadap kelangsungan hidup kita, yaitu perang nuklir, perubahan iklim, bioteknologi, hingga AI. Untuk memahami besarnya resiko yang kita hadapi dan membayangkan dampak terburuk yang mungkin terjadi akibat dari perang nuklir skala besar, yaitu dapat mendinginkan suhu global hingga hampir 10 derajat dan melenyapkan hingga 63% populasi dunia. Dunia telah mengambil langkah-langkah dalam mengurangi cadangan nuklir, namun jumlahnya masih hampir 10.000 hulu ledak yang tersisa. Saat ini kita berada di jalur yang tepat untuk memanaskan bumi sekitar 2,7 derajat hingga tahun 2100, yang dapat menyebabkan lebih dari 1 miliar orang mengungsi. Namun, dalam kasus terburuk, kita dapat memicu titik kritis
karbon dioksida dan menyebabkan pemanasan hingga mencapai 12 derajat di abad-abad mendatang. Bioteknologi mempunyai potensi untuk mengatasi krisis besar seperti kelangkaan pangan dan keganasan penyakit. Namun, di balik potensi besar penyokong peradaban justru dapat memberikan kekuatan pada sekelompok orang yang memiliki kepentingan untuk menyalahgunakannya dan menyebabkan bencana global. Teori pelepasan patogen perancang dapat menyebabkan jumlah kematian yang lebih tinggi dibandingkan perang nuklir. Namun, resiko yang paling sulit untuk diukur berasal dari AI. AI merupakan ancaman pertama yang kita hadapi yang mungkin tidak bisa kita akali. Bisa menjadi sekutu yang kuat, atau justru pada akhirnya bisa mengalahkan kita dalam persaingan memperebutkan sumber daya dunia dan mendorong manusia menuju ketidakjelasan. Untuk mengetahui resiko baru dari AI akan menjadi tantangan terbesar yang pernah kita hadapi, dan ancaman-ancaman baru yang tidak diketahui pasti akan terwujud seiring dengan kemajuan yang kita capai. Namun meskipun terdapat potensi tragedi kemanusiaan berskala besar, hanya sedikit dari resiko-resiko tersebut yang kemungkinan besar akan menyebabkan kepunahan total. Kita adalah salah satu spesies yang paling tidak terancam punah di muka bumi. Dari jumlah dan penyebaran kita yang luas telah memberi kita penyangga geografis terhadap kepunahan. Kita mendiami setiap sudut bumi, gurun hingga tundra dan pulau-pulau kecil yang terisolasi yang sewaktu-waktu dapat bertindak sebagai tempat karantina alami jika terjadi bencana global. Bahkan, jika 99,9% manusia musnah dalam suatu bencana, masih akan tersisa 8 juta dari manusia bertahan hidup, dan jumlah tersebut terbanyak sepanjang sejarah. Bahkan meskipun kita lambat dalam bereproduksi, kita tidak lagi bergantung pada kecepatan seleksi alam untuk beradaptasi. Teknologi memungkinkan kita untuk beradaptasi ribuan kali lebih cepat dibandingkan spesies lain dalam sejarah kehidupan. Terakhir, berkaitan dengan pola makan yang memungkinkan adanya fleksibilitas yang luas dalam sumber makanan, suatu sifat yang sangat penting bagi orang-orang yang selamat dari kepunahan massal atau bencana terbesar di muka bumi. Pada akhirnya, ancaman keruntuhan bergantung pada satu pertanyaan, yaitu seberapa tangguh peradaban. Seberapa besar pukulan yang dapat kita terima dan terus berjalan maju. The Black Death atau kematian hitam pada tahun 1347 menewaskan hingga setengah populasi Eropa, sebanding dengan 1/10 orang di seluruh dunia yang musnah. Namun hal ini tidak menggagalkan kemajuan umat manusia, dan hal ini justru disusul oleh revolusi ilmiah hanya 200 tahun kemudian setelah kejadian kelam itu. Dampak yang hampir sama juga ditimbulkan terjadi pada tahun 2020, yaitu pandemi COVID-19. Dan mendatangkan malapetaka pada perekonomian global yang saling terhubung. Namun, selama infrastruktur dan pengetahuan kita masih ada, kita masih dapat bangkit kembali dan mempertahankan momentum peningkatan kita. Jika kita mengalami satu bencana yang cukup parah sehingga bisa mematikan industri global, maka hal ini akan membuat pemulihan menjadi jauh lebih lama dan lebih genting. Kehilangan kemampuan untuk bertani dan terpaksa kembali ke pola hidup pemburu pengumpul. Bumi hanya dapat menghidupi 10 juta jiwa dari kita. Populasi itu hanya seperti 100 abad yang lalu. Diperlukan antara 100 hingga 50 ribu orang yang selamat agar berhasil mengisi kembali bumi. Dan perlu diketahui bahwa hambatannya akan terlalu ketat dengan kondisi sangat sulit, dan kita mungkin tidak akan pernah pulih. Untuk memahami apa yang dipertaruhkan, kita harus menghadapi apa yang sebenarnya dimaksud dengan kepunahan.
Ancaman terbesar kita bukan berasal dari satu peristiwa bencana, tetapi dari dampak gabungan dari bencana yang saling tumpang tindih dan bercampur dengan cara yang tidak dapat diprediksi. Pada tahun 2009, dua peneliti melakukan eksperimen pemikiran untuk melihat apa yang dapat membawa umat manusia mencapai kepunahan sepenuhnya. Dihasilkan 3 tahap. Tahap pertama adalah penurunan populasi manusia akibat perang global dan runtuhnya industri dan pertanian global. Tahap kedua adalah habisnya sumber daya alam yang tersisa selama 2 abad berikutnya. Dan tahap ketiga adalah keruntuhan ekosistem yang diselingi oleh letusan gunung berapi super yang menyebabkan kelompok umat manusia yang tersisa tidak dapat bertahan lebih lama lagi. Hasil seperti itu tidak hanya akan tragis karena hilangnya nyawa, tetapi juga hilangnya potensi kehidupan di masa depan. Miliaran atau bahkan triliunan calon keturunan kita tidak akan pernah terwujud. Planet-planet jauh tidak akan terjelajahi, dan itu akan menandai akhir puisi di sudut galaksi kita dan mungkin di seluruh alam semesta. Berangkas benih global di Norwegia sekarang menyimpan lebih dari 1 juta spesimen benih untuk lebih dari 4.000 spesies tanaman, yang mungkin suatu hari nanti bisa menjadi sumber daya penting untuk membangun kembali peradaban. Tetapi ada tempat yang lebih baik untuk membangun berangkas seperti ini. Beberapa orang telah mengusulkan bahtera bulan yang akan menyimpan sampel genetik dalam tabung di bawah permukaan bulan. Di sini mereka akan terlindungi dari mikrometeorit, erosi, bencana global, dan radiasi matahari. Tetapi cara terbaik untuk menjamin kelangsungan hidup jangka panjang kita adalah dengan mengambil tindakan strategis yang tidak pernah dilakukan oleh bentuk kehidupan lain, yaitu untuk menjadi spesies multiplanet. Ketika peradaban mandiri terbentuk di planet lain, kemungkinan kepunahan kita akan menurun. Kita akan membawa kekurangan kita akan menghadapi risiko baru, risiko yang tidak pernah terbayangkan dan semakin jauh menyimpang dari bumi. Dan semua itu bukan hal yang sia-sia. Peradaban antar planet berkelanjutan akan menjadi landasan bagi masa depan yang panjang dan sejahtera.
Namun, apakah masa depan yang lebih tinggi ini benar-benar dapat dicapai, atau kita berada pada puncak kekuatan kita? Seberapa jauh kita bisa melangkah?